Dari kejadian di tahun kesedihan ini tidak membuat Nabi Muhammad SAW putus asa di dalam berdakwah. Dakwah itu tetap harus berjalan, sebesar apapun rintangan dan hambatan yang ada, sekeras apapun tantangan, pasti akan menemukan jalan keluar. Maka Rasulullah SAW dengan strategi yang baru harus memindahkan tempat dakwahnya dari Mekah ke daerah lain di luar Mekah. Akhirnya Rasulullah SAW menetapkan Taif sebagai tempat dakwah baru bagi Nabi. Tetapi apa yang diharapkan, apa yang dirancangkan belum tentu seindah dengan harapan masyarakat Taif setelah mendengarkan dakwah Rasulullah SAW, menyambutnya, menerimanya, bahkan bisa sampai membantunya dan menyelamatkan kaum muslimin yang ada di Mekah di bawah penindasan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy. Tapi apa yang terjadi di lapangan tidak seindah rancangan dan khayalan seorang manusia biasa. Maka penduduk Taif menolak dengan jelas kedatangan Rasulullah SAW, bahkan menghujani Rasulullah SAW dengan bebatuan yang membuat Rasulullah SAW tersakiti, terzalimi. Bahkan gunung pun yang menyaksikan hal itu ikut bersedih dan ikut marah dengan perlakuan masyarakat. Makhluk Allah yang lain ini, bahkan dakwah Rasulullah SAW yang pada sejatinya dakwah di dalam kebaikan itu yang menyelamatkan mereka, menyelamatkan penduduk Taif dari pedihnya siksa api neraka yang harusnya bisa disyukuri, malah dikufuri. Jelas-jelas mereka menentang dakwah Nabi Muhammad SAW dengan melempari Rasulullah dengan bebatuan yang membuatkan Rasul terluka dan terzalim. Dan hal itu membuat makhluk Allah yang lainnya pun murka, marah, dan hendak untuk membinasakan mereka. Tapi lihatlah Rasulullah SAW ketika gunung itu marah dan murka dan hendak menjatuhkan badannya ke penduduk Taif. Lihatlah Rasulullah bukannya mengiyakan, tapi justru Rasulullah menolak tawaran itu dan dengan begitu sabarnya menyatakan bahwasanya semoga nanti kelak kalau bukan generasi mereka, tapi generasi anak mereka atau generasi cucu mereka, turun-temurun mereka yang akan memeluk Islam. Maka sikap inilah merupakan sikap seorang pendakwah, seorang pemimpin, seorang role model yang sesungguhnya yang bisa kita jadikan acuan. Tidak usah jauh-jauh untuk melihat dan mencari figur yang lain. Lihatlah Rasulullah SAW sebaik-baik figur di dalam dunia dan tentu di dalam akhirat. Maka kita bayangkan pengharapan Rasulullah SAW atas penerimaan dakwah Islam dan akan menjadi pembantu, penyelamat bagi muslimin yang lainnya. Ternyata hal itu tidak terjadi dan tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Padahal
mudah bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta kepada Rabb, kepada Tuhan semesta alam, untuk memberikan jalan keluar, dan mudah bagi Allah untuk menjadikan bagi Nabi Muhammad itu pengikut yang banyak. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang hamba wajib berikhtiar dengan maksimal, wajib mengupayakan sampai titik penghabisan. Dan apabila kita sudah bertekad, maka tawakal kepada Allah. Dan tawakal itu bukan suatu hal yang pasif. Tawakal itu aktif dengan berikhtiar. Bedanya antara tawakal dan pasrah. Kalau pasrah, dari awal tidak melakukan apa-apa, langsung menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hiburan bagi nabinya yang tercinta atas hal-hal yang telah menimpa. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan Isra dan Mi'raj merupakan bentuk hiburan bagi Nabi Muhammad dan merupakan penguat bagi Nabi Muhammad SAW bahwa jalan yang dia tempuh merupakan jalan yang benar. Maka di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir.